Pemerintah China memprotes Indonesia yang masih melakukan eksplorasi migas di wilayah Laut China Selatan atau yang dikenal dengan Natuna. China mengklaim wilayah tersebut merupakan miliknya. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Akhirnya kan terjadi juga, cepat atau lambat, apa dia bilang, apa ku bilang. Dia bilang laut kita miliknya, terus ku bilang betul kan. Sudah lama aku mau bilang, pada saatnya dia akan bilang laut itu punya dia. Apakah Anda bingung? Biar coba kami jelaskan. Bocoran surat diplomatik akhirnya merembes juga dan disebarluaskan kantor berita Reuters. Cepat atau lambat, China akan berkata jelas pada kita bahwa Nine Dash Line-nya memotong zona ekonomi eksklusif perairan Indonesia di Laut Natuna Utara atau LNU. Lalu, China bilang pada kita agar pengeboran gas di kawasan Nine Dash Line-nya dihentikan. Dan yang lebih mengherankan, mengapa China keberatan dengan latihan militer gabungan Indonesia-Amerika? Padahal, pada waktu yang bersamaan, secara estafet dan paralel, militer Amerika melakukan latihan militer dengan Australia, dengan Filipina, juga dengan Jepang. Sebenarnya, sejak awal latihan militer skala besar yang diberi nama Garuda Shield antara TNI Angkatan Darat dan US Army di Batu Raja, Sumatera Selatan, Ambawang, Kalimantan Timur, dan Makalisung, Sulawesi Utara pada Agustus 2021 yang lalu, diyakini membuat wajah Beijing masam. Dan terbuktikan, kalau kita memantau detail latihan teknis militer skala besar itu, yang melibatkan satu brigade pasukan masing-masing negara, ini adalah latihan militer bertema counter attack, high class network centric warfare, antara Amerika dan Indonesia. Salah satunya adalah mobilitas besar pasukan rider lintas udara kedua negara, diberangkatkan dari Guam AFB di Pasifik, dengan 9 pesawat angkut besar C-17 Globemaster II milik Amerika, langsung diterjunkan ke Puslatpur TNI Angkatan Darat di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sungguh luar biasa. Pasukan Indonesia diberangkatkan ke Guam lebih awal, 3 minggu sebelum penerjunan, untuk penyesuaian dan koordinasi. Garuda Shield sebenarnya sudah bertahun-tahun dilakukan, dan tahun ini adalah yang terbesar, dengan kekuatan 5.000 prajurit kedua negara, beserta sejumlah alutsista canggih. Mengapa baru sekarang diributkan oleh China? Dan ketika negeri itu mengerahkan puluhan jet tempur dan pesawat pembom nuklirnya melintasi Addis Taiwan untuk memprovokasi, bukankah itu sebuah manuver militer yang membahayakan perdamaian? Dan China melakukan itu berkali-kali. Mana yang lebih kasar diplomasi militernya, antara mengerahkan puluhan jet tempur ke Addis Taiwan, mengambangkan kapal selam di Selat Taiwan, atau latihan militer Garuda Shield? Keberatan China soal pengeboran minyak di Natuna dan latihan militer Garuda Shield dengan bahasa diplomatik menggertak tidak dijawab oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Setidaknya itu bunyi publikasinya. Ini sebuah sikap yang diniscayakan berkarakter wibawa, dan memang harus begitu, karena jelas sesuai Konvensi Hukum Internasional UNCLOS 1982, hak berdaulat perairan ZEE Natuna dimiliki sah oleh Indonesia. Harus dibedakan antara hak berdaulat di 200 mil ZEE dengan kedaulatan teritori 12 mil dari pantai. Kedaulatan teritori adalah hak mutlak pemilik teritori, sedangkan hak berdaulat di ZEE, kapal-kapal asing bebas melintas, namun tidak boleh mengambil sumber daya yang ada di ZEE. Agak berlebihan kemudian jika China keberatan soal latihan militer kita dengan Paman Sam. Sementara Angkatan Laut China sesuka hati warawiri di Laut Cina Selatan, apalagi kapal selamnya. Bisa saja kapal selamnya sudah memetakan Selat Sunda, Selat Malaka, atau Selat Lombok di jalur laut strategis Alki 1 dan Alki 2. Sudah tidak terhitung militer China memprovokasi Vietnam, Filipina, dan Malaysia, termasuk Indonesia. Eksplorasi dan pengeboran gas di ZEE Natuna ditungguin kapal Coast Guard dan kapal perang Cina berbulan-bulan sejak Juni 2021. Indonesia juga mengirimkan beberapa KRI dan kapal Bakamla untuk mengawal eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak Rusia dan Inggris. Eksplorasi jalan terus. Dinamika diplomatik dan pengerahan kekuatan militer di LCS tentu menguras energi diplomasi dan sumber daya alutsista.
Sementara Indonesia selama ini selalu berupaya bersikap netral, manakala klaim Cina menggeru ZEE beberapa negara jiran. Dan ketika nota diplomatik Cina dilayangkan untuk pertama kalinya, soal keberatannya terhadap eksplorasi gas di ZEE Natuna, juga soal latihan Garuda Shield, mau tidak mau mengharuskan kita untuk mengambil sikap tegas, tidak lagi netral. Kita sudah satu barisan dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Apalagi soal Garuda Shield, sangat tidak pantas ada negara lain keberatan. Ketika China mengadakan latihan militer skala besar dengan Rusia, setelah latihan Garuda Shield, tidak ada satupun negara di Indo-Pasifik yang keberatan, terganggu, dan protes. Pesan kuat secara militer dari dinamika terakhir ini adalah bersiap menghadapi segala kondisi terburuk, termasuk deklarasi Pakta AUKUS antara tiga negara Anglo-Saxon, Australia, Inggris, dan Amerika. Pakta militer ini adalah jawaban strategis dan jangka panjang untuk memagari hegemoni militer regional Cina di Indo-Pasifik. Aliansi AUKUS adalah rival setara untuk membentuk ambisi Cina terhadap penguasaan teritori yang kaya energi tak terbarukan. Bagi Indonesia, percepatan pengadaan alutsista strategis seperti kapal perang heavy frigate, kapal selam, jet tempur, UAV, radar, dan peluru kendali jarak jauh adalah jawaban secara militer. Semua yang dibutuhkan itu adalah investasi bidang pertahanan untuk menjaga dan melindungi eksistensi negara dan bangsa. Sama halnya ketika kita bicara soal investasi bidang ekonomi, muaranya sama untuk eksistensi negara dan bangsa. Investasi atau pembangunan bidang ekonomi adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Investasi bidang pertahanan adalah untuk mengawal kesejahteraan dan kemakmuran. Dua-duanya harus seiring sejalan. Cina sudah bilang dia keberatan, maka kita juga bisa bilang, kami juga keberatan kalau sampean keberatan. Cepatlah berdiri di kaki sendiri, wahai Indonesia.